Halo guys, kembali lagi bersama aku di Kalista Project. Kali ini aku bakal membahas tentang manajemen user group. Sebelumnya kita ketahui dulu apa sih yang bakal kita bahas di materi kali ini. Jadi yang pertama itu aku bakal membuat user dengan user add. Yang kedua ada option pada user add. Yang ketiga membuat user dengan add user, yang keempat membuat grup, yang kelima menambahkan user ke grup, dan yang terakhir menghapus user ke grup. Oke, kita langsung saja ke terminalnya. Oke, di sini kita akan coba masuk ke dalam su dulu, yaitu masukkan sandinya. Oke, setelah seperti ini kita bisa langsung perintahkan user add user 3. Oke, di sini kita perintahkan cat /etc /passwd, yaitu enter. Nah, di sini sudah terdapat user 3-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mencoba login ke user 3-nya ya teman-teman dengan perintah su user 3 lalu enter. Oke, di sini berarti kita sudah berhasil masuk ke user 3 ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba kembali ke user yang Debian ya teman-teman. Masukkan kata sandinya. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke user Debian-nya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba login user 3 menggunakan user biasa ya teman-teman. Di sini kita bisa perintahkan su user 3 setelah itu enter. Di sini kita akan disuruh membuat kata sandi ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke su dulu ya teman-teman. Kemudian masukkan passwordnya. Cara membuat passwordnya kita bisa perintahkan passwd, lalu kita masukkan user yang tadi kita buat ya teman-teman. Setelah itu enter. Di sini saya akan masukkan passwordnya ya teman-teman. Setelah itu enter. Oke, di sini saya akan kembali ke user biasa saya ya teman-teman. Oke, di sini kita mencoba login ke usernya ya teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah membuat passwordnya ya teman-teman. Jadi kita masukkan saja password yang sudah kita buat tadi. Oke, di sini kita sudah berhasil login ke user 3 menggunakan user biasa ya teman-teman. Oke, di sini kalian pasti bertanya-tanya kan teman-teman, kenapa di dalam user 3 ini terdapat tulisan dolar saja ya teman-teman, sedangkan di Debian biasa itu sangat panjang. Oke, jadi di sini kita bisa langsung ctrl, lalu kita bisa perintahkan cat /etc /passwd, itu enter. Oke, di sini sudah terdapat perbedaannya ya teman-teman, yaitu pada user biasa itu terdapat /bin/p, sedangkan pada user 3 ini terdapat bin/sh ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada option pada user add. Oke, di sini saya akan mencoba mengulangi yang sudah kita praktekkan tadi ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke dalam su user 3-nya ya teman-teman. Lalu masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ya teman-teman. Lalu kita bisa perintahkan cat /etc
slash passwd ya teman-teman. Oke, di sini terdapat user biasa saya ya teman-teman, yang di belakangnya itu terdapat bin/space, sedangkan user yang ketiga ini di belakangnya terdapat bin/sh. Nah, jadi itulah perbedaannya kenapa saat kita login itu berbeda tampilannya ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membuat user lagi ya teman-teman, dimana di dalamnya itu sudah terdapat home directory-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita login ke sunya dulu ya teman-teman. Oke, kita jalankan perintah user add min help. Ketik enter. Oke, jadi di sini itu terdapat option-option yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Oke, di sini kita perintahkan user add min_m min_s /bin/base. Setelah itu kita masukkan usernya ya teman-teman. Setelah itu enter. Kemudian kita perintahkan cat /etc/passwd. Teman-teman, di sini sudah terdapat user 4-nya ya teman-teman, yang belakangnya /bin/space ya. Oke, di sini kita bisa mengeceknya dengan perintah ls/home/ lalu enter. Oke, di sini sudah terdapat user Debian saya dan user 4 yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba masuk ke user 4-nya ya teman-teman dengan perintah user 4. Lalu kita masukkan kata sandinya. Di sini kita sudah berhasil masuk ke user 4-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ya teman-teman. Setelah itu saya akan masuk kembali ke user Debian saya. Di sini saya akan mencoba membuat password pada user 4 ya teman-teman, dengan cara passwd user 4. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat password pada user 4-nya ya teman-teman. Di sini saya akan kembali ke user Debian saya. Di sini kita coba masuk ke user 4-nya ya teman-teman. Kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Oke, jadi di sini sudah berhasil kita login ke user 4-nya ya teman-teman. Oke, materi selanjutnya yaitu membuat user dengan add user. Oke, di sini kita masuk ke perintah min_l. Itu masukkan passwordnya. Oke, di sini kita masukkan saja perintahnya yaitu add user, dan saya di sini akan membuat user kelima ya teman-teman, karena tadi kita sudah bikin user yang keempatnya. Lalu kita masukkan saja passwordnya ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Oke, ketika muncul seperti ini teman-teman bisa langsung enter saja sampai muncul tulisan yes atau no ya. Kita bisa pilih yang Y, lalu enter. Jadi di sini kita bisa melihatnya dengan perintah ls/home. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa user 5-nya itu sudah memiliki directory home-nya ya teman-teman. Kemudian di sini kita perintahkan cat /etc/passwd lalu enter. Di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa user 5 itu
terdapat /bin/space ya teman-teman, yang memiliki home directory ya teman-teman. Oke, di sini saya akan masuk ke user 5-nya ya teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil masuk ya teman-teman. Ini kita bisa perintahkan I. Oke, di sini kita sudah bisa melihat bahwa kita berada di user 5 ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba pwd. Nah, jadi kita berada di home directory user 5 ya teman-teman. Oke, materi selanjutnya kita akan membuat grup ya teman-teman. Oke, jadi di sini apa sih fungsi grup? Jadi fungsi grup itu sebagai instrumen efisiensi dan keamanan. Tanpa adanya konsep grup ini, pengelola sistem komputer berskala besar akan menjadi sangat kacau dan sulit dikontrol. Jadi itu fungsi utamanya pada grup ini itu untuk efisiensi dan keamanan pada sistem komputer ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke dalam user Debian ya teman-teman. Di sini kita perintahkan zoom in. Oke, jadi di sini perintahnya itu group add, dan di sini saya akan membuat grup 1 ya teman-teman. Setelah itu enter. Oke, di sini kita bisa mengeceknya dengan perintah cat itc/group. Lalu enter. Oke, jadi di sini sudah terdapat grup 1 ya teman-teman yang sudah kita buat tadi. Dan di sini juga terdapat grup pada user Debian saya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan membuat grup lagi ya teman-teman. Itu enter. Nah, di sini sudah terdapat grup 2 yang tadi kita buat ya teman-teman. Oke, materi selanjutnya itu ada menambahkan user ke dalam grup ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita kan sudah membuat grup 2 ya teman-teman, yaitu grup 1 dan grup 2. Oke, di sini kita bisa langsung perintahkan ID dan masukkan user Debian kita ya teman-teman. Oke, jadi untuk user Debian saya itu sudah masuk ke beberapa grup ya teman-teman, seperti Debian. Oke, di sini kita mengecek ID user pertama ya teman-teman. Setelah itu kita mengecek ID user yang kedua juga. Oke, jadi untuk user pertama itu berada di grup user 1 ya teman-teman, dan untuk user 2 juga berada di grup user 2 ya teman-teman. Oke, jadi gimana sih caranya kita memasukkan user-user ini ke dalam grup? Oke, di sini kita bisa perintahkan user admin help. Oke, jadi di sini terdapat option-option ya teman-teman. Oke, jadi di sini perintahnya itu user mode, lalu kita masukkan option ya. Setelah itu grup 1 dan kita masukkan usernya. Jadi di sini saya akan memasukkan user 2 ke dalam grup 1 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa langsung enter. Lalu kita mengecek apakah user 2 ini sudah masuk ke dalam grup. Oke, jadi untuk user 2 ini sudah masuk ke dalam grup 1 ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba memasukkan user
ketiga dalam grup 1 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa mengeceknya. Oke, jadi pada user 3 ini terdapat grup 1 ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba memasukkan user 2 ke dalam grup 2 ya teman-teman. Yaitu kita bisa enter. Dan lalu kita mengeceknya. Oke, jadi user 2 ini terdapat grup 2 ya teman-teman. Oke, jadi di sini kalian bisa melihat bahwa grup satunya itu hilang terganti oleh grup 2-nya ya teman-teman. Oke, jadi gimana caranya agar grup 1 ini tidak tertimpa oleh grup 2 ya teman-teman. Oke, di sini kita akan menggunakan perintah usermu min a yang tertimpa grup 1 user 2. Kita enter. Lalu kita coba mengecek ID-nya ya teman-teman. Oke, jadi di sini sudah tidak tertimpa ya teman-teman. Jadi user 2 ini sudah terdapat grup 1 dan grup 2 ya teman-teman. Oke, materi yang terakhir itu ada menghapus user ke grup ya teman-teman. Di sini itu kita bisa perintahkan user del ya teman-teman. Jadi untuk menghapus user ini kita bisa menambahkan del di belakang user ya teman-teman untuk menghapus user yang kita buat. Di sini juga kita bisa memerlukan option ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada beberapa option, yaitu ada min f atau force dan min r atau remove. Oke, di sini kita bisa perintahkan user del, lalu kita masukkan option yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menghapus user yang kelima ya teman-teman. Enter. Setelah itu kita bisa perintahkan ls/home. Oke, jadi di sini user 5 itu sudah tidak mempunyai home directory ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba login ke user 5 ya teman-teman. Oke, jadi di sini user 5-nya itu tidak bisa ya teman-teman karena kita sudah menghapusnya. Oke, di sini gimana sih caranya kita menghapus grup? Jadi untuk menghapus grup ini perintahnya sama ya teman-teman, yaitu grup del. Tapi di belakangnya ini berbeda ya teman-teman. Di belakangnya ini kita bisa langsung tuliskan grup 1 ya teman-teman. Setelah itu enter. Setelah itu kita bisa mengeceknya dengan perintah cat /integer /passwd. Setelah itu enter. Oke, maaf teman-teman, salah. Di sini kita /group ya teman-teman. Oke, di sini kalian bisa melihat bahwa grup yang pertama tadi sudah menghilang ya teman-teman, karena kita tadi sudah memerintahkan untuk menghapusnya. Oke, sepertinya cukup penjelasan saya tentang materi manajemen user group. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.